terjadi dua kiblat dalam satu sholat. Itulah Nabi sekali-sekali menengadahkan mukanya ke langit, dan Allah SWT Maha mengetahui. Hijrahnya di Madinah ini akhirnya mereka dimenangkan Allah atas musuh-musuh mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pemirsa sekalian. Mudah-mudahan pemirsa sekalian senantiasa dalam lindungan, rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mudahkan segala urusan kita baik dunia maupun akhirat. Kali ini kita akan mengunjungi Masjid Al-Qiblatain, Masjid dua kiblat. Dulu Nabi pernah sholat zuhur berjamaah dengan beberapa orang sahabatnya di tempat itu. Sholat zuhur berjamaah menghadap dua kiblat. Mari kita ikuti sampai akhir video ini. Inilah pemirsa sekalian masjidnya, Masjid Al-Qiblatain, Masjid dua kiblat yang dulu Nabi pernah sholat di tempat ini. Zuhur berjamaah dengan beberapa orang sahabatnya menghadap dua kiblat. Dua rakaat yang pertama menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina, dan yang kedua menghadap ke Ka'bah, Baitullahil Haram di Mekah. Terjadi dua kiblat dalam satu sholat itu, maka dibangunlah di tempat ini satu masjid yang dinamakan Masjid Al-Qiblatain. Jadi berkat jasa seorang khalifah yang bernama Umar bin Abdul Aziz, yang pada masa beliau yang rajin membangun masjid dimanapun yang ada tempat-tempat yang ada kaitan dengan Rasulullah dan sahabat-sahabat utamanya. Beliau bangunkan masjid dan dinamakan sesuai dengan kejadian saat itu, seperti Masjid Al-Qiblatain ini. Tujuan beliau untuk supaya di kemudian hari orang-orang tahu bahwasanya ini adalah ada nilai sejarahnya sebagai monumen sejarah. Ketika Nabi dan sahabat-sahabatnya sampai di Madinah ini, lebih kurang 16 bulan mereka menghadap ibadahnya, sholatnya ke Baitul Maqdis di Palestina. 16 bulan lebih kurang. Sementara di sini sudah banyak orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah ini, namun ibadah mereka juga menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina sana. Jadi Nabi terasa berat. Nabi kepengen kalau sekiranya Allah SWT ubahkan arah kiblatnya ke Ka'bah, Baitul Haram di Mekah sana. Itulah Nabi sekali-sekali menengadahkan mukanya ke langit, dan Allah SWT Maha mengetahui kemauan kekasihnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah ini, mereka bukan penduduk asli kota Madinah ini.
Mereka pendatang, mereka beramai-ramai ke Madinah ini karena mereka membaca dari kitab-kitab mereka, mendapat informasi dari ustadz-ustadz mereka, dari ulama-ulama mereka, bahwasanya Madinah ini adalah tempat hijrah Nabi akhir zaman. Jadi itulah mereka beramai-ramai kemari untuk menunggu kemunculan Nabi akhir zaman yang tempat hijrahnya di Madinah ini. Bahkan apabila mereka menghadapi masalah besar, menghadapi musuh, mereka berdoa kepada Allah SWT dengan bertawassul dengan Nabi akhir zaman yang tempat hijrahnya di Madinah ini. Akhirnya mereka dimenangkan Allah atas musuh-musuh mereka. Mereka minta kepada Allah, ya Allah, berkat Nabi akhir zaman yang tempat hijrahnya di sini, menangkan kami atas musuh-musuh kami. Akhirnya mereka menang, pemirsa sekalian. Namun inilah watak orang-orang Yahudi yang pendengki, keras kepala, sudah menjadi watak dan tabiat mereka, tidak pernah berubah sampai hari kiamat. Nabi yang mereka selama ini tunggu-tunggu di sini, tatkala muncul di tengah-tengah mereka, kedengkian yang luar biasa. Ternyata Nabi dari bangsa Arab, kedengkian yang luar biasa. Akhirnya mereka bukan menerima Nabi, malah mereka memusuhi Nabi habis-habisan, ingin menghabisi Nabi. Jadi orang-orang Yahudi ini, mereka kemari, mereka pendatang dari bukan asli Madinah ini. Bahkan mereka di tempat ini mereka menguasai, menjadi penguasa ekonomi Madinah. Mereka orang-orang kaya, punya istana, punya benteng di bukit-bukit. Jadi itulah pemirsa sekalian, ketika Nabi di tempat ini, Nabi ketika sholat zuhur berjamaah dengan beberapa orang sahabatnya, Allah kabulkan kemauan kekasihnya dengan menurunkan Al-Quran ayat yang berbunyi, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Mulai saat ini engkau alihkan arah kiblatmu ke Masjidil Haram. Akhirnya Nabi setelah 2 rakaat ayat ini turun. Setelah 2 rakaat Nabi langsung berputar 180 derajat dari menghadap ke Baitul Maqdis, Palestina. Langsung Nabi robah 2 rakaat yang keduanya, berubah menghadap ke Ka'bah Baitullahil Haram di Mekah sana. Jadi dalam satu sholat itu menghadap 2 kiblat. Itulah akhirnya di sini dibangun satu masjid yang dinamakan Masjid Al-Qiblatain. Kita lihat menaranya. Menaranya ada 2 menara. Luar biasa. Kalau ada jamaah bertanya, pemirsa bertanya, kenapa Nabi sampai sholat, ya baru dibuka pintu utamanya. Kalau ada yang bertanya kenapa Nabi, ini ada perluasan untuk masjid, pembangunan renovasi di
sekitar masjid Kiblatan. Menara yang kedua, ada menara dua putih. Kalau ada yang bertanya kenapa Nabi sampai jauh-jauh sholat di tempat ini, kebetulan pada waktu itu di sekitar masjid ini ada seorang perempuan, seorang ibu-ibu yang bernama Ummu Bishr. Ummu Bishr kena musibah, ditinggal mati anak kesayangannya. Akhirnya Nabi dan beberapa orang sahabatnya datang ke rumah Ummu Bishr untuk takziah. Melihat kedatangan Nabi dan beberapa orang sahabatnya, Ummu Bishr girang hatinya, senang, bangga, bahagia hatinya melihat kedatangan Nabi dan beberapa orang sahabatnya. Itulah dia buatkan berbagai macam hidangan, makanan, bahkan dia sembelihkan kambing untuk menjamu Nabi dan sahabat-sahabatnya. Masuk waktu zuhur, berbagai macam hidangan dihidangkan. Akhirnya masuk waktu zuhur, Nabi tak sempat pulang. Akhirnya Nabi dan sahabatnya terpaksa sholat zuhur berjamaah di tempat ini. Nah, itulah tatkala sholat zuhur berjamaah, setelah 2 rakaat turun firman Allah Ta'ala yang berbunyi, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Mulai saat ini engkau ubah arah kiblatmu menghadap ke Masjidil Haram, Ka'bah di Mekah. Akhirnya Nabi saat itu juga langsung berputar, diikuti oleh sahabat-sahabatnya, menghadap ke Ka'bah, berputar 180 derajat. Jadi dalam satu salat itu Nabi menghadap dua kiblat. Akhirnya dibangunlah di tempat ini masjid yang dinamakan Masjid dua kiblat. Ini mihrabnya, ini mihrab tempat imam, ini mimbarnya. Luar biasa pemirsa sekalian, atasnya iya, Masjid Al-Qiblatain. Insya Allah kita berjumpa lagi di tempat bersejarah berikutnya. Namun jangan lupa pemirsa sekalian, apabila video ini ada manfaatnya, jangan lupa yang belum subscribe untuk mensubscribe, kemudian like, kemudian di share, disebarkan kemana-mana. Insya Allah amal jariah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat buat yang lain. Balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Terima kasih kepada semuanya. Insyaallah kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.